Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Saudara, silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema iman kelihatan dari kasih. Jadi kalau kita mau melihat orang yang beriman, bukan dilihat dari banyak ibadah, tapi dilihat dari mengasihi. Orang yang beriman tidak dilihat dari sekolah teologi S1, S2 teologi, S3 teologi. Tidak, sama sekali tidak dilihat iman dari gelar-gelar teologi. Iman tidak dilihat dari yang namanya jabatan-jabatan evangelis, pendeta, gembala. Tidak. Iman dilihat ketika kita mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi orang yang berdosa. Ketika kita mengasihi orang yang jatuh dalam dosa. Hari ini kita mau membaca firman Allah dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Sama-sama semua. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10 sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita yang seiman, baru yang lainnya. Saudara, tulisan ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Jadi Galatia itu sekarang ada di kota Turki modern. Di kota Turki modern, itulah Galatia pada masa lalu. Di zaman sekarang Turki modern. Nah saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, mengajarkan kepada mereka supaya mereka tidak tersesat. Karena pada zaman itu banyak penyesat-penyesat yang mengajarkan untuk ke sorga, untuk selamat harus melakukan yang namanya hukum Taurat. Kalau mau ke sorga, mau selamat harus disunat. Berapa banyak di antara saudara yang sudah disunat? Bilang sebelahnya tidak perlu disunat masuk sorga. Nah, mana tahu ada saudara yang mau disunat, boleh saja. Tapi disunat bukan untuk ke sorga. Tapi pengajar-pengajar sesat mengajarkan supaya masuk sorga, mereka harus melakukan hukum-hukum Taurat. Harus
melakukan perintah-perintah hukum Taurat di mana kita tidak mampu melakukan itu. Saudara, dalam kitab Galatia 5 itu kita kenal ada namanya buah roh, buah daging. Maka dikatakan mereka yang hidup di dalam roh akan mendapat hidup kekal. Mereka yang hidup dalam daging akan mendapat maut, kematian. Makanya kita nggak bisa ke sorga karena melakukan hukum Taurat, karena melakukan kedagingan. Tapi kita ke sorga karena kita melakukan yang namanya beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa kita selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan perbuatanmu, bukan karena engkau ibadah, bukan karena engkau memberi, bukan karena engkau menolong, bukan karena engkau memberi kepada orang susah, engkau selamat, tidak. Karena engkau sudah diselamatkan, engkau menolong orang lain. Bukan saya menolong orang lain supaya saya selamat, tidak seperti itu. Harus pahami ini Kristen. Kekristenan karena saya sudah diselamatkan oleh salib Tuhan Yesus, saya berbuat baik. Saya menolong orang lain. Kalau agama lain, mereka berusaha berbuat baik supaya selamat. Bilang sebelahnya, ngertinya kau maksudnya itu. Cobalah dulu, gotil dulu sebelah itu. Karena nanti kita nggak ngerti dasar kekristenan. Apa bedanya dengan agama lain? Agama lain berusaha berbuat baik supaya selamat. Agama Kristen sudah diselamatkan, dibuktikan dengan berbuat baik. Ngerti ya? Beda dong. Kalau saudara sudah diselamatkan, buktikanlah imanmu lewat perbuatanmu. Buktikanlah imanmu lewat kasihmu. Saudara yang saya kasihi, melihat orang yang beriman bukan saat di gereja, tapi saat mau menolong orang lain. Maka Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Untuk melakukan yang baik. Karena kita ini buatan Allah. Katakan saya buatan Allah. Bilang sebelahnya, gini-gini buatan Allah. Karena ada orang melihat mukanya, "Mak, ini buatan apa ini?" Saudara, berapa banyak yang percaya bahwa dia buatan Allah? Amin. Loh, percaya dong ya bahwa engkau buatan Allah. Jangan kau lihat wajahmu, Tuhan ini manusia atau enggak. Jangan gitu. Saudara, kita ini buatan Allah. Segambar serupa dengan Allah, imago Dei. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Maka lihat, Allah memberikan perumpamaan. Suatu contoh, ada seseorang jatuh yang sedang dirampok di tengah jalan, kemudian terjatuh di tengah jalan. Maka lewatlah seorang imam, seorang yang aktif di gereja, Lewi lewat. Tapi imam dan Lewi tidak menolong orang yang tergeletak itu. Tergeletak dulu kau situ bang. Tergeletak dulu. Siapa yang pernah melihat orang tergeletak di jalan? Karena tabrakan, karena sesuatu kecelakaan lah. Pernah? Atau enggak makan tergeletak? Siapa yang pernah lihat tergeletak? Oh, yang enggak pernah ini mungkin dari planet Mars. Saudara, kalau melihat Lukas 10 ayat 25 sampai 37, saya nggak usah baca. Intinya adalah, itu santai bang. Ya tergeletak gitu lah bang. Ya agak apa sih, agak kesakitan sih gitu. Gitu. Kayak mana? Itu tidur bang, santai. Ya udah lebih enak itu daripada yang khotbah. Ini abang tergeletak kecelakaan gitu, gini dah, tolong, jatah kayak mana, kurang mantap, kurang. Itu tangan yang gatal itu, ya, apa agak sedikit lah, agak, ya tolong, ya,
Sembayang itu bang. Ya udahlah, anggap aja dia tergeletak bang, ke sana ya, oke, tergeletak. Nah, oke. Ketika tergeletak, saudara lihat, ada jenis orang yang namanya imam, katakan imam. Imam ini orang-orang aktif di gereja ini, pemimpin-pemimpin di gereja. Lewi, pembawa pujian, YWL, musik, pujian itu Lewi. Tapi Imam Lewi melihat ini tidak mau dilewatinya, cari jalan yang jauh. Atau mungkin ada yang melihatnya dilewatinya, nanti jangan kita disangka yang nabrak. Siapa yang diajari mamanya begitu? Nah, kan yang ketawa ini sama pelepasan kayak semua. Mamamu sesat. Sama kayak mamaku. Mamaku juga bilang begitu, biar aja gitu. Mamaku juga lu begitu. Jangan tolong kalau orang jatuh di jalan. Nanti kau kurang kerjaan, kau nanti disalahkan. Kau nanti ditangkap. Jadi maksudnya biar aja dia tabrakan mati. Atau biar aja lah begitu, nanti polisi datang. Itu gak boleh ya. Semua yang di ruangan ini, mulai malam ini, kalau kau jumpa orang tergeletak, bukan seperti itu. Yang menggelepar. Kalau kau jumpa, engkau harus menjadi orang Samaria yang baik hati. Katakan Samaria yang baik hati. Yang tergeletak ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak cakapan dengan orang non-Yahudi. Orang Yahudi dengan orang Samaria nggak cakapan. Tapi orang Samaria yang baik hati ini mengangkat dia, memasukkan dia ke kantong keledai. Masuk bang ke kantong keledai. Udah langsung ke situ. Nah, dan langsung diantar ke rumah sakit, ke rumah perawatan. Baru saya bilang, berdiri bang. Tolong rawat. Oke, rawat. Baru kau minta, mana uangnya? Apa yang dibilang orang Samaria? Dia memberikan uang untuk merawat orang yang tergeletak ini. Inilah orang Samaria yang baik hati. Yang saya maksudkan adalah, seringkah engkau melihat orang butuh pertolongan, apakah engkau tolong? Saya berdoa, buktikanlah imanmu lewat kasih. Buktikanlah engkau anak Tuhan Yesus lewat menolong orang lain. Menolong orang lain bukan dilihat apa agamanya, tidak. Memang di sini dikatakan utamakan seiman, baru orang lain. Percaya saya katakan banyak orang di sekitarmu yang perlu ditolong. Bahkan mungkin engkau juga perlu ditolong. Yang pertama kita belajar. Menolong yang melanggar firman Allah. Menolong yang melanggar firman Allah. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau saudara melihat orang yang melanggar firman, melihat orang yang jatuh dalam dosa, katakanlah melihat orang yang berzina atau selingkuh atau orang yang narkoba atau alkohol, penjudi, sejahat apa orang itu, Alkitab katakan tolonglah dia. Menolong dia supaya dia bertobat. Menolong dia supaya diselamatkan. Saudara nggak boleh cuek dengan orang yang di sebelah kiri kananmu. Dengan orang-orang yang dekat dengan engkau. Nggak boleh cuek. Nggak kebetulan orang-orang yang dekatmu itu banyak orang rusak. Banyak orang yang free sex. Banyak orang yang hidup narkoba, pornografi. Banyak orang yang hidup dengan kebohongan, perjudian, perselingkuhan. Enggak boleh. Kalau tahu teman cewekmu sedang selingkuh, dia sahabatmu, enggak boleh kau biarkan. Kau bertanggung jawab. Gak bisa, apalagi mensupport dia, teruskan. Gak boleh.
Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 sama, kita baca 1-2 ya. Saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran terus, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosanya. Saudara, ketika engkau menyelamatkan satu orang berdosa, engkau menyelamatkan jiwanya. Yang harusnya dia mati masuk neraka. Tapi karena engkau peduli, karena engkau berdoa, engkau memberikan kabar baik, memberikan firman kepada dia. Dia akhirnya percaya dan bertobat, jiwanya diselamatkan. Ingat, tugas dan fokus kita di dunia ini hanya dua. Fokus utamamu dan saya adalah Yesus. Fokus yang kedua adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Fokus pertama saya adalah Yesus, supaya bagaimana saya bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana saya semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana lewat hidup saya, jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan bertobat. Orang-orang yang melacurkan dirinya bertobat. Mereka yang hidup dalam perselingkuhan bertobat. Mereka yang narkoba bertobat. Mereka yang hidup perjudian bertobat. Mereka yang saling menyakiti, menyimpan dendam, amarah, bertikai, bertobat. Jadi fokusmu dan saya adalah Yesus dan jiwa-jiwa. Itu fokus saya. Itu fokus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 18, sebelumnya Yehezkiel 3 ayat 19. Yehezkiel 3 ayat 19 sama kita baca, 1-2 ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, katakan Jamie adalah orang jahat. Si Jamie contoh orang jahat yang dekat dengan saya. Sini bang. Dia contoh orang jahat yang hidup di dalam yang namanya dosa kenajisan, narkoba, alkohol, perjudian, dan dia dekat kepada saya bukan kebetulan. Ingat, orang yang dekat kepadamu gak kebetulan. Siapa yang duduk di sebelahmu, kiri dan kanan gak kebetulan. Jangan bilang kebetulan kau duduk di sebelahku. No, Tuhan sudah atur. Pernah saudara dengar pesawat jatuh, yang di belakang selamat, yang di tengah mati, depan mati. Gak ada yang kebetulan. Jadi yang duduk di sebelahmu, siapa kiri kananmu, udah diatur Tuhan. Makanya lihat kadang-kadang ada peristiwa yang namanya gempa bumi. Tiba-tiba, untung kali aku keluar. Selamat aku. Tapi mamaku di dalam, mati. Gak ada yang, kita semua sudah diatur semuanya. Saudara, maka kehadiran Jamie dekat saya nggak kebetulan. Mungkin dia teman kuliah saya, mungkin dia teman kos saya, mungkin dia teman kerja saya, atau dia adalah anak saya. Kau anakku ya? Oke baik. Ya, dia anak saya. Saudara, maka tugas saya adalah mengingatkan dia. Saya bertanggung jawab mengingatkan dia supaya dia tidak hidup dalam dosa. Kalau tidak kuingatkan, nyawanya ku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak mengingatkan orang berdosa yang dekat dengan engkau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Silakan duduk. Itu bunyinya. Jadi saudara gak boleh cuek ketika engkau melihat temanmu sudah melakukan seks di luar nikah. Dan engkau biarkan. Dan engkau tidak berusaha. Dan engkau tidak mengingatkan dia. Dan engkau tidak menegur dia. Nyawanya diminta Tuhan pertanggungjawaban kepadamu. Setiap kita yang diberikan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan kita akan ada pertanggungjawaban.
Namun ketika engkau menjumpai orang yang melanggar firman, menjumpai orang berdosa, ingatkanlah dia dengan lemah lembut. Ingatkanlah dia dengan 4 mata. Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi kalau engkau menegur orang berdosa, nggak boleh depan orang. Nggak boleh mempermalukan dia. Nggak boleh menghakimi dia. Galatia 6 ayat 1 kita kembali lihat. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, ingatkan dengan lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau aku lihat si Dandi berdosa dan dia suka judol, pegang handphonemu, sedang main judol. Kalau dia main judol, kemudian aku tahu dan aku tidak mengingatkan dia, aku berdosa. Aku berdosa. Aku harus ingatkan dia. Dia tidak mau bertobat, urusannya dengan Tuhan. Tanggung jawabku sudah kuselesaikan. Maka apa yang kulakukan? Saya harus memimpin dia ke dalam kebenaran dengan roh lemah lembut. Saya harus mengajak dia. Dan kau sedang apa? Judol. Aku harus menasihati dia dengan kasih. 4 mata. Nggak bisa 3 mata. 4 mata. 4 mata. Aku harus nasihati dia. Dengan kasih, dengan roh lemah lembut. Dan aku juga menjaga diriku. Supaya aku tidak jatuh ke judol. Ada loh. Mas, apa itu? Judol. Dosa. Terus dibilang dia. Minggu lalu aku untung Pak, 3 juta. Baru hari ini aku untung lagi Pak, 5 juta. Coba Bapak tes. Bisa nggak imanku goyah? Lama-lama, kayak mana rupanya? Makanya lo, kalau ada orang jatuh, jangan kau rendahkan. Tidak lama lagi kau jatuh. Kalau engkau menjumpai orang jatuh dan lagi berzina, nggak lama lagi kalau kau rendahkan dia, tidak lama lagi engkau jatuh. Jangan coba rendahkan orang yang jatuh dalam dosa. Karena kena samamu. Maka saya ingatkan dia baik-baik. Kemudian Abang Asrat ternyata suka dia dosa gosip. Dosa gosip. Apa itu gosip? Mengomong-ngomongi orang di belakangnya untuk menjatuhkan dia. Gosip adalah, 1, 2 ya. Gosip adalah mengomong-ngomongi seseorang di belakangnya untuk menjatuhkan dia. Itu adalah gosip. Tanya sebelahnya, kau pernah gosip? Tanya dulu sebelahnya, pernah gak gosip yang sebelah itu? Baru dia jawab, aku ratu penggosip. Nah. Pokoknya asal jumpa sama dia, tahu nggak kau, tahu nggak kau. Nah katakanlah Asrat bergosip dia dengan Dandi. Kemudian saya harus menegur dia dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga diriku supaya jangan jatuh dalam gosip. Dan 4 mata. Saya bilang, Asrat. Ngomong lagi, ngomong. Oke, ngomong. Terus saya bilang, kau ngomong apa? Ngomongi Bang Jimmy. Dia ngomongi Bang Jimmy. Oh begini. Saya ingatkan dia, jangan gosip, jangan ngomongi orang. Tapi lama-lama dia bilang ke saya, Bapak nggak tahu ceritanya. Terus gue bilang, cerita apa? Udah semua orang tahu Pak. Masa? Lihat,
Penggosip mengundang orang untuk gosip. Makanya Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, jauhilah penggosip. Bilang sebelahnya, kalau kau suka gosip, pasti ku jauhi. Bilang sebelahnya. Baru dibilang dia, kau yang sering memulai. Saya jujur loh, sebagai pendeta pun gak gampang. Karena mulut kita ini lebih enak ngomong-ngomongin orang. Galatia 6 ayat 4. Jangan urus urusan orang lain. Itu Galatia 6 ayat 4. Jangan urus, jangan bahas orang lain. Tapi gak salah membahas tim. Membahas sesuatu yang baik untuk orang lain gak salah. Tapi kalau niat menjatuhkan itu dosa, gosip. Saya harus jujur sebagai pendeta. Perlu menyangkal diri, sangat kuat dalam hal itu. Bila perlu, kalau sudah tahu ini daerah gosip, cepat, jangan dekati. Kalau kau dekati, pasti masuk. Pasti masuk. Jangan, kalau udah kau tahu topiknya orang lain, kau langsung pura-pura, sorry ya, sibuk aku, sorry. Kau pikir kau, enggak, sibuk kali. Kenapa? Dosa gosip itu enggak bisa kau kalahkan kalau enggak menjauh. Jadi katakanlah ada dosa orang yang jatuh dalam berzina. Saudara nggak boleh merendahkan. Saudara, banyak orang yang selingkuh sekarang. Banyak orang yang berzina. Banyak orang yang free sex. Banyak orang hamil di luar nikah. Banyak orang yang aborsi. Banyak orang yang hancur-hancuran zaman sekarang. Tapi saya mau katakan, kehadiranmu tidak menghakimi orang. Kehadiranmu tidak mempermalukan orang. Ketika seseorang masuk ke dalam lumpur. Masuk ke dalam lumpur. Sini Bang Dandi. Sini, iya. Masuk dalam lumpur. Pernah tahu film Lumpur Hidup? Nah, masuk dalam lumpur dosa. Gini-gini ya tanganmu Bang. Jongkok sedikit, jongkok. Maka yang dibutuhkan dia adalah bukan penghakiman. Mampus kau masuk lumpur. Yang dibutuhkan dia apa? Tangan untuk mengangkat dia. Ini yang dibutuhkan dia. Tangan yang menolong dia. Ketika orang yang kau jumpai di teman kosmu jatuh dalam free sex. Seks bebas ketika pacaran. Mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Dan kau tahu. Engkau enggak menghakimi dia. Engkau tidak mempermalukan dia. Engkau tidak bilang kepada dia, percuma kau pelayan Tuhan. Percuma kau ke gereja. Percuma kau berdoa. Kerjamu berzina terus. No. Tuhan gak begitu modelnya. Tuhan ketika ketemu dengan anak yang hidup dalam perzinahan, hidup di dalam dosa, anak bungsu yang terhilang, yang mempoya-poyakan habis uang ayahnya, pulang ke rumahnya dengan hancur, dengan kemiskinan, bau, kurus. Lihat bapaknya berlari-lari memeluk dia, menerima dia. Apa adanya. Itu yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Mungkin ada anggota keluargamu yang jatuh melanggar firman Allah. Tidak beribadah, tidak berdoa, tidak menjaga kekudusan. Hidup dalam perjudian, kebohongan, tidak mau kuliah, tidak mau sekolah. Hidupnya sembrono. Saya mau katakan kepada saudara, dia tidak butuh penghakimanmu. Dia tidak butuh engkau permalukan. Dia tidak butuh engkau menunjuk-nunjuk dia, kau percuma kau kuliah, percuma kau orang dewasa, percuma kau ke gereja. Ini sering orang ucapkan sama orang lain. Percuma kau baru pulang gereja jam 6. Langsung bertengkar kau. Kita sering ketika ada orang jatuh dalam dosa, sering kita ingatkan dia percuma. Padahal 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak ada sia-sia ibadahmu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, sama-sama, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau engkau ada menjumpai orang yang baru beribadah, yang melayani, janganlah pernah ucapkan, percuma kau beribadah, percuma kau berdoa, percuma kau pendeta. Kalau akunya. Sudah kenyang aku. Mulut manusia ini tajam. Kalau pendeta salah,
Kalau pendeta silap, pendeta bertengkar dengan istrinya, pasti akan kena kependetaannya. Pasti. Bahkan kalau pendeta ketawa agak lepas, pendeta apa itu? Jadi kalau pendeta ketawanya diatur. Sedih loh pendeta ini. Kalau dicet-cet nanti rambut istriku, dicet merah. Istri pendeta. Kayak Belanda. Suatu waktu, udah long time ago, istriku ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, turun dari pesawat, kulihat, wah, udah dicet kawan ini kulihat. Udah merah semua rambutnya. Jujur, waktu itu ada perasaanku, aduh mulut manusia ini, aduh gimana lah mulut manusia ini. Kan mulut manusia ini ngeri kali. Duh, gimana lah yang bilang sama istri ya. Udah terlanjur dicetnya, udah merah. Bisanya istri pendeta rambutnya dicet merah. Pirang, bule celup, bucek. Boleh? Boleh kah? Kasihan loh. Kalau aku yang kayak gitu disalibkan, oke lah. Atau boleh nggak aku pendeta rambut kuku merah-merah kan agak-agak berdiri aku khotbah, boleh nggak? Tapi hatiku takut akan Tuhan, boleh nggak? Aku tanya sama kalian, boleh nggak? Ikhlas, nggak kalian hakimi aku. Berkubuat bulan depan. Asal kalian setuju aja, yang penting kan hatiku. Susah loh jadi pendeta ini, susah. Semuanya akan diukur, nggak boleh salah. Dan kalau salah, pendeta macam apa? Percuma khotbah. Percuma STH. Kenapa? Siapa yang pernah mengucapkan kata percuma sama seseorang? Percuma kau ibadah, percuma kau berdoa, percuma kau pelayan Tuhan, percuma kau nangis-nangis berdoa, percuma kau bergereja di GB Pelita, lompat-lompat kau, tapi begitulah kau ke setan. Nah saudara, siapa yang pernah dari mulutnya kata percuma keluar, angkat tangan. Yang pernah angkat tangan, yang tidak pernah maju ke depan. Ngeri loh mulut kita ini. Katakan sama-sama, aku mau bertobat. Lebih kuat yang di belakang yang balkon, aku mau bertobat. Apabila aku ketemu dengan orang yang jatuh dalam dosa, lebih semangat, aku tidak berkata, aku tidak akan pernah berkata, percuma beribadah, percuma melayani, percuma berdoa. Pegang mulutmu, tidak akan pernah diucapkan mulut ini. Bertobatlah mulut. Jadi satu waktu saya bertengkar sama istri juga. Dia bilang, percuma kau gembala. Wah pernah. Terus dia juga, kau juga percuma ibu gembala. Kena juga kan. Jangan. Bahkan kalau engkau tahu kesalahan orang, kita belajar tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Saya pun bertobat di situ. Yang membuat pernikahanku hancur pernah karena aku ungkit kesalahan istriku. Dan istriku ungkit kesalahanku. Dan kami hancur mau cerai. Ya, kalau kalian pacaran atau menikah suka mengungkit-ungkit kesalahan, kupastikan pernikahanmu hancur dan bisa cerai. Pernikahan dan pacaran yang langgeng tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Karena Tuhan Yesus Ibrani 10 ayat 17 tidak mengingat-ingat kesalahan orang masa lalu. Itu Tuhan Yesus. Walaupun kau tahu tapi jangan ungkit-ungkit, jangan bongkar. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Katakan sama-sama, aku tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang masa lalu. Gogo udah kedah, sada dua tulu. Aku tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang masa lalu. Kalau yang di belakang itu memang suka kali kau mengungkit, diam-diam aja. Ini ya.
Coba sama-sama yang di belakang, sama di balkon semua. Aku tidak suka, ginikan dulu dadamu. Aku tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lalu. Amin. Enak loh jumpa orang seperti itu. Paling toksik jumpa orang yang mengungkit-ungkit masa lalu. Toksik itu, very toksik. Jangan sampai mulut itu toksik, beracun. Yang kerjanya mengungkit, mengingat, membongkar kesalahan orang masa lalu. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, Yakobus 3 ayat 2, semua manusia banyak kesalahannya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Saya bersalah dalam banyak hal. Yang di sebelah itu bersalah dalam banyak hal. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa. Udahlah. Jangan perbadah. Jangan suka ingat-ingat kesalahan orang. Jangan suka ungkit-ungkit kesalahan orang. Mari sama-sama kita berubah. Karena kalau engkau mengungkit-ungkit kesalahan orang, engkau toksik. Saya pun toksik kalau saya mengungkit kesalahan istriku, kesalahan anakku, kesalahan orang lain. Tuhan sudah bilang kita manusia berdosa. Kita semua orang yang banyak salahnya. Maka dalam pernikahan, jangan heran kalau engkau menjumpai pasanganmu banyak salahnya. Karena yang kau nikah itu orang yang banyak salah. Yang di sebelahmu itu. Lihatlah mukanya itu. Banyak kali salahnya itu. Lihatlah kalian. Tapi karena ada kasih Tuhan, engkau mengampuni. Engkau tidak pernah menikahi orang yang sempurna. Dengar, beruku hasian sarangeo. Pacarmu itu tidak sempurna. Kasih ruang salah. Kasih space salah. Ukuran orang sempurna, Yakobus 3, lidah. Lidah kita ini bisa salah. Kasih ruang, lidahku bisa salah. Kalau lidahku gak bisa salah, aku sempurna. Lidahmu bisa salah. Itu. Jadi yang kau pacari itu banyak salahnya. Ketika kau pacaran, sadarlah kau berpacaran dengan orang yang banyak salahnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegang perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita ini ukurannya. Saudara yang saya kasihi, kalau engkau menjumpai orang yang jatuh dalam dosa, jangan rendahkan. Kalau engkau merendahkan dia, tidak lama lagi kau melakukan apa yang dilakukan dia. Ya, kalau engkau merendahkan orang, enggak lama lagi apa yang kau ucapkan itu datang samamu, pasti. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jangan hakimi orang. Kasihi orang yang berdosa. Membuat orang berubah bukan dihakimi. Membuat orang bertobat diterima. Itulah kasih agape, kasih yang sempurna. Menerima orang lain apa adanya. Membuat pernikahanku better, tidak bertengkar bertahun-tahun. Aku menerima istriku apa adanya. Kasih agape. Aku tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalunya. Tahukah aku kesalahan masa lalunya? Pasti tahu. Tahukah istriku kesalahanku? Pasti dia tahu. Tapi aku berjanji tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan masa lalunya. Sehingga pernikahanku better and stronger. Saya melihat banyak orang terus suka menghakimi ketika pasangannya salah. Dihakimi. No. Penghakiman tidak membuat orang bertobat. Penghakiman membuat orang makin jauh. Kalau aku jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas, aku hidup free sex, aku hidup alkohol. Kalau kalian hakimi aku gak ada di sini. Aku pergi ke tempat yang menerima aku. Siapa yang menerima aku? Orang narkoba itu menerima aku. Orang-orang free sex menerima aku. Orang-orang yang hidup bebas menerima aku. Setiap manusia butuh penerimaan. Jadi kalau ada abangmu, adikmu, orang tuamu berdosa, jangan hakimi.
tuntun dia, doakan dia dengan kasih, arahkan kepada pertobatan. Yang kedua kita belajar menolong yang berbeban. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ada dua jenis beban dalam hidup kita. Yang pertama, ada beban yang masih kuat ku tanggung. Ada kalanya beban gak kuat ku tanggung. Aku pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami beban yang gak kuat. Dalam konflik yang begitu dalam dengan pernikahan, dengan istri. Kami saling menyerang ego dengan ego. Dan kami terpuruk dan memutuskan untuk cerai. Karena letih dalam pertengkaran. Ingat, bertengkar itu letih. Orang rata-rata bercerai karena sering bertengkar. Dengar buruku hasian. Sarang ngeo dan sarang nyamuk. Kalau engkau pacaran aja suka bertengkar, jangan teruskan. Karena itulah gambaran pernikahan. 10 kali lipat lebih parah dari yang kau lakukan ketika pacaran. Bukan berarti gak ada bertengkar. Ini maksudku selalu bertengkar. Selalu artinya apa? Sikit-sikit ngomong bertengkar. Sikit-sikit ngomong meledak. Mereka gak bertengkar hanya karena kalau mereka diam-diaman. Kita pun bertengkar kalau diam-diaman. Bertengkar pasif. Saudara, ada orang yang gak kuat lagi menanggung beban. Setiap kita ini punya persoalan. Ego. Ego dalam ilmu kedokteran adalah sikap di mana jiwa kita untuk melindungi diri kita. Setiap kita ini punya ego, ada ambang batas. Di mana kita mampu masih mengatasinya. Ada persoalan, nggak terganggu tidur, nggak terganggu makan, nggak terganggu belajar. Tapi ada orang sudah nggak mampu lagi dia egonya menahankan tekanan jiwa. Itu yang bisa menimbulkan halu, ilusinasi, mendengar-dengar, melihat-lihat, termenung, cakap-cakap sendiri. Mungkin di antara saudara ada yang bebannya begitu berat. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Artinya apa? Ada orang yang tidak kuat lagi. Kita gampang melihat orang. Kalau sehat jiwamu nampak dari wajahmu. Kalau orang ketawa, engkau ketawa. Beberapa di antaramu tadi udah ketawa, kali yang lain dia tetap begini. Memang sakit. Jiwanya lagi sakit. Lagi berat. Contoh, kalian lagi makan-makan pulang dari sini 10 orang. 9 orang udah ketawa. Aduh, yang satu diam. Jiwanya lagi sakit. Bukan gila ya. Kalian jangan langsung gila. Kalian pikir sakit jiwa itu artinya sakit jiwa kalian agak lain otak kita. Kalau kita bilang sakit jiwa pasti gila pikiran kita kan. Enggak, jiwanya terganggu. Ada orang yang enggak kuat. Lihat, banyak orang sekarang putus asa. Banyak orang stres. Banyak orang sekarang enggak ada semangat. Kehilangan semangat. Aku berdoa engkau dipakai Tuhan menolong orang-orang yang putus asa menjadi semangat. Itu doaku sama Tuhan. Kalau ada orang jumpa saya 5 menit semangatnya tambah dari saya. Itu tekadku. Oh haleluya. Sweet. Nah. Berpacaranlah engkau dengan orang yang jiwanya sehat. Orang yang jiwanya sehat akan bisa menolong yang jiwa sakit. Banyak orang yang jiwanya sakit. Please, jangan kau anggap itu adalah seperti asing kalau orang jiwanya sakit. Di ruangan ini pun kalau aku mau jujur,
banyak yang jiwanya sakit. Ya, jiwa sakit jangan kau pikirkan gila. Itu udah kelewat sakit. Kalau engkau pernah melihat orang termenung berlama-lama. Stop sudah kau, Rahayu 42 atau 24, 42 atau 24. Kalau engkau termenung berlama-lama, jiwamu lagi tertekan. Kok ku mauilah dia suamiku? Serius. Banyak orang mau cepat menikah. Setelah menikah banyak orang mau bunuh diri. Jiwa sakit banyak sekali. Banyak orang yang putus asa. Maka datanglah kepada Yesus. Matius 11 ayat 29 katakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Maka tugasmu dan tugasku membawa orang datang ke Yesus. Itu tugasmu. Itu tugasmu, itu tugasku. Bawa orang ke Yesus. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang stres, orang-orang yang hidup dengan judol, orang-orang yang hidup dalam perzinahan, orang-orang yang tidak punya tujuan hidup, orang-orang yang gak ada semangat hidup. Bawa ke Yesus. Bukan hanya orang sakit dibawa ke Yesus, orang yang putus asa. Ingat, Amsal 18 ayat 14 katakan, selagi ada semangatmu, semua penderitaan bisa kau hadapi. Itu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi lihat orang-orang yang tidak bersemangat, dia mengalami penderitaan yang tidak berkesudahan. Semuanya kita punya masalah. Cuma adakah masih semangatmu? Adakah semangatmu? Adakah semangatmu? Adakah semangatmu? Kalau ada semangatmu, semua kau lewati. Rupanya jumpa sama orang, gak ada lagi semangatku. Mati mau. Ada loh, serius. Serius, mungkin yang ketawa itu satu. Syukurlah dia melepaskan tragedi jadi komedi. Betul, banyak orang sudah frustrasi. Banyak suami frustrasi oleh istrinya. Aduh, mau kuapain listrik ini ya. Makanya keluargaku yang di YouTube, kalau mau pernikahanmu bagus, ikuti teladan pendeta ini. Jangan ini. Tunggu dulu. Saya. Dan saya dulu. Keluargaku yang di YouTube. Untung gak aku buat begini-begini. Betul. Tinggal buat cincinnya. Keluargaku yang di YouTube. Kalau mau pernikahanmu baik, jiwamu tenang. Dan engkau yang sering berkata kepadaku, Pak Pendeta, aku gak bisa tidur, jiwaku susah, jiwaku tertekan. Saya pernah di situ. Lakukan ini, jangan fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Fokuslah kepada sesuatu yang bisa kau ubah. Jangan fokus kepada mengubah pasanganmu. Fokuslah mengubah dirimu sendiri. Sejak, ya tepuk tanganlah bagi Tuhan Yesus. Apa? Setengah-setengah hati memulainya. Jadi tapi terima kasih ya, terima kasih tandanya kalian hidup. Nah saudara, ya loh, ada loh orang mengkhotbah orang mati semua dia gini mati. Dia, saudara, saya hanya katakan kalau engkau fokus mengubah pacarmu, engkau pasti tekanan jiwa. Kalau engkau fokus mengubah orang lain, ku pastikan kau sakit jiwa. Ya, betul. Saya tidak mau fokus kepada perubahan istriku. Aku fokus kepada perubahanku. Perubahanku menghasilkan perubahan yang lain. Yang terakhir, kapan kalian datang? Udah. Yang terakhir, nomor 3. Menolong yang mengajar firman Tuhan. Ini harus sampaikan juga, memang udah terlambat memang. Tapi ini penting ya. Menolong yang mengajar firman Tuhan. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kalau
datang orang ke rumahmu mengajarkan firman, berkatilah dia dengan apa yang ada padamu. Ada uang seberapapun dengan sukarela, ada makanan, ada minuman, berkati. Jangan pelit kau sama hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang satu ini. Tapi saya berkata kepadamu, mentalku tidak meminta-minta. Tidak. Pendeta tidak boleh memikirkan uang ketika melayani. Dia hanya memikirkan Yesus dan jiwa-jiwa. Tetapi bagi engkau dan bagi saya, kalau orang mengajari saya firman, saya belajar ambil dompet, memberkati orang yang mengajari saya firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.